Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra DMTV, berdirinya Demak yang awalnya merupakan sebuah kerajaan tak dapat dipisahkan dari tokoh yang bernama Raden Patah. Dalam catatan sejarah terutama dalam Babad Tanah Jawi, Raden Patah merupakan putra dari Raja Kerajaan Majapahit yakni Prabu Brawijaya. Dikisahkan bahwa Siu Panci dipersunting sebagai istri selir oleh Bri Kertabumi atau yang nantinya bertahta di Majapahit dengan gelar Brawijaya V. Siu Panci atau Si Panci atau Dewi Kian adalah putri Syekh Bentong atau Tan Go Huat dan Siu Teyo dari Gresik. Tan Go Huat merupakan seorang saudagar dan juga ulama bergelar Syekh Bantong alias Kiai Bantong. Perkawinan ini membuat istri Bri Kertabumi yang lain yakni Ratu Dwarawati yang kelak menjadi permaisuri cemburu. Maka Bri Kertabumi terpaksa menceraikan Siu Panci dalam keadaan hamil dan mengirimnya ke Palembang yang kala itu masih termasuk wilayah kekuasaan Majapahit. Di bekas pusat kerajaan Sriwijaya itulah Siu Panci akhirnya dinikahkan dengan Arya Damar Adipati Palembang dan melahirkan Raden Patah pada tahun 1455 Masehi. Setelah dewasa, Raden Patah yang menolak menggantikan Arya Damar menjadi Adipati Palembang, kemudian ke Pulau Jawa ditemani saudaranya yang bernama Raden Kusen. Sesampainya di Jawa, keduanya berguru pada Sunan Ampel di Surabaya. Raden Kusen kemudian mengabdi ke Majapahit hingga diangkat menjadi adipati dengan gelar Adipati Pecat Tondo ing Terung. Sedangkan Raden Patah pindah ke Jawa Tengah, membuka hutan Glagahwangi menjadi sebuah pesantren yang makin lama semakin maju. Brawijaya di Majapahit khawatir kalau Raden Patah berani memberontak dan memerintahkan Raden Kusen untuk memanggil Raden Patah. Setelah Raden Kusen menghadapkan Raden Patah ke Majapahit, Brawijaya yang merasa terkesan akhirnya mengangkat Raden Patah sebagai bupati, sedangkan Glagahwangi diganti nama menjadi Demak dengan ibu kota bernama Bintoro. Raden Patah memiliki beberapa istri yakni Dewi Murtasimah binti Sunan Ampel, lalu Soleka binti Pangeran Wironegoro dan putri dari Randu Sanga. Pernikahan dengan Dewi Murtasimah menurunkan Pati Unus dan Trenggono, sementara pernikahan dengan Soleka menurunkan Pangeran Surawiyoto, Ratu Masnyawa, Ratu Pembayun, dan Dewi Ratih. Sedangkan pernikahan dengan putri dari Randu Sanga menurunkan Raden Kanduruan. Pada tahun 1479, Raden Patah meresmikan Masjid Agung Demak dan memperkenalkan pemakaian Salokantara sebagai kitab undang-undang kerajaan. Kepada umat beragama lain, sikap Raden Patah sangat toleran. Beliau tidak mau memerangi umat Hindu dan Buddha sebagaimana wasiat dari Sunan Ampel gurunya. Meskipun naskah Babad dan Serat memberitakan beliau menyerang Majapahit, hal itu dilatar belakangi persaingan politik memperebutkan kekuasaan di Pulau Jawa, bukan karena sentimen agama. Lagi pula, naskah Babad dan Serat juga memberitakan kalau pihak Majapahit lebih dulu menyerang Giri Kedaton yang merupakan sekutu Demak di Gresik. Raden Patah memerintah kerajaan Demak dari tahun 1475 hingga wafat pada tahun 1518 dan dilanjutkan oleh Pati Unus sebagai pemegang tahta kerajaan Demak. Pada tahun 1521, Pati Unus melakukan penyerangan terhadap Portugis di Malaka hingga gugur dan dikenal sebagai Pangeran Sabrang Lor. Selanjutnya, kerajaan Demak dilanjutkan oleh Trenggono yang merupakan adik dari Pati Unus melalui perebutan tahta dengan Pangeran Surawiyoto alias Raden Kikin yang tidak lain adalah ayahanda dari Aryo Penangsang. Nah, mitra DMTV, demikian riwayat singkat mengenai latar belakang berdirinya kerajaan Demak dengan suasana makam keluarga Raja Demak yang terdapat dalam satu kompleks di samping Masjid Demak.
Terdapat juga gentong kong peninggalan dinasti Ming sebagai hadiah dari Putri Champa pada abad ke-14 yang masih dipergunakan untuk keperluan para peziarah di kompleks makam Raja-Raja Demak ini. Mohon ditambahkan dalam kolom komentar jika ada kekeliruan dalam pengucapan nama, gelar, maupun versi lain yang bisa memperkaya wawasan kita tentang kekayaan sejarah kita. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.